Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini alhamdulillah ya, meskipun kita masih berempat, tapi semoga tidak menyurutkan semangat dan langkah kita untuk terus bertolabil ilmi ya, terutama kita ini adalah belajar ya bahasa akhirat gitu nih, yaitu belajar pun pelan-pelan meskipun harus dengan tertatih-tatih. Namun semoga Allah juga tahu ya akan segala usaha dan komitmen kita. Semoga pun Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahan untuk kita. Amin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak sekali pencerahan, memberikan banyak sekali nasihat kepada kita gitu ya, memberikan ilmu, memberikan tauladan gitu ya. Dan hingga sampai hari ini beliau senantiasa tetap menjadi panutan kita dan juga kita pun senantiasa ya mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Kemudian seperti biasa agenda kita pada malam hari ini adalah pembukaan tilawah Quran dan penutup. Monggo kita awali pertemuan kita, kelas kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung kita sambung dengan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Bu Indah. Monggo kepada Bu Indah disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur jazakumullah kepada Bu Indah yang sudah melantunkan beberapa ayat Al-Quran. Semoga ini menjadi penenang dan penerang hati kita. Kemudian langsung saja kita mulai ya, acara inti pada malam hari ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar pada pertemuan yang ke-11 ya, yang mana pertemuan sebelumnya itu 2 pekan sebelumnya nih, itu adalah pertemuan ke-10 di mana kita sudah belajar ya yang dari mengingat waktu sudah malam. Pada pelajaran ke-11 ini ya, kita akan belajar bersama kelas ya. Kemudian di tata bahasanya ini adalah fi'il madhi ya, tentang doroba, sami'a, alima, amila. Ya. Pada pelajaran ini kita akan belajar 15 kosakata baru 943 kali. Dan di akhir pelajaran yang ke-11 ini ya kita akan belajar total kosakata baru sekitar 131 kosakata yang itu terdapat di dalam hampir 30.097 kali. Ya. Saya pendahuluannya ya. Jadi di surat Al-Ikhlas ini yang sangat pendek, tapi kita semuanya meyakini bahwa sangat penting dan mempunyai kedudukan dengan sepertiga dari membaca surat Al-Ikhlas ya, pada hakikatnya sama dengan kita membaca surat ini di dalam sholat ya, jangan hanya membacanya karena itu adalah surat pendek ya, tetapi perlu diingat juga pentingnya dan keutamaan Al-Ikhlas ini ya. Nama surat Al-Ikhlas ya, nama surat ini barang siapa membaca dengan pemahaman dan percaya pada di dalamnya, imannya akan menjadi murni ya, dan bebas dari kesyirikan atau konsep yang salah. Jadi surat ini setara dengan sepertiga ya, dari Al-Quran. Surat ini juga menjawab pertanyaan yang paling mendasar, yaitu siapa yang harus kita sembah dan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi merupakan sunnah Rasulullah SAW untuk membaca surat ini bersama dengan dari Al-Quran 1 kali setelah setiap selesai sholat wajib atau fardu dan 3 kali setelah sholat fajar atau subuh dan sholat maghrib.
Ya, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini dan juga surat sama An-Nas ya setelah sholat fardu dan juga setelah sholat subuh dan maghrib. Surat Al-Ikhlas ya di ayat pertama berbunyi Qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang Maha Esa. Ya. Kalimat pertama, kata pertama adalah kul, ya, artinya katakanlah. Ya. Jadi kul ini termasuk fiil amr. Ya. Jadi fiil itu ada 3, fiil amr, fiil mudhore, fiil madi, fiil mudhore amr. Dan kul ini di fiil amr ya. Nanti kita pelajari setelah 2 kali lagi ya, 2 kali pelajaran berarti sekitar di pelajaran ke-13 ya. Kalimat kul ya itu terdapat di kan sebanyak 332 kali ya. Jadi kul katakanlah. Nah, jadi kul tadi berasal dari kata kola ya yang fiil madi ya yang artinya adalah kata ya kola dia telah berkata disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 530 dia telah berkolu mereka ingat enggak untuk polanya kola kolu ya. Jadi kola dia telah berkata sebanyak 530 kolu mereka telah kola kolu mereka ya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali ya. Kemudian kalimat yang kedua kata yang kedua adalah huwa ya. Huwa itu artinya dia ya. Insya Allah juga kita sudah pelajari. Kemudian Allah ya. Ahad di sini adalah yang Maha Esa atau satu-satunya. Ya, diartikan di ayat pertama ini Ahad itu satu-satunya. Sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur'an. Ya. Kul katakanlah huwa dialah ya. Allah Ahad satu-satunya atau yang Maha Esa. Ya. Jadi Ahad artinya satu-satunya. Apa bedanya dengan wahid? Ya. Kalau wahid artinya satu, ya. Wahid itu hitungan, ya. Wahid isnani salasatun arba'atun khamsatun. Nah, ini kalau wahidun ya, artinya satu. Tapi kalau ahad artinya satu-satunya. Pesan dari surat Al-Ikhlas ayat pertama ini, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Ya. Mari kita ambil 4 aspek penting dari keesaan Allah. Ya. Yang pertama, bahwa Allah, dia itu Maha Esa dalam entitasnya. Ya. Wujudnya. Dia tidak memiliki pasangan, putra atau ayah. Ya. Allah dia yang Maha Esa, yang memiliki pengetahuan dengar, tidak ada yang bisa membantu lihat seperti yang Allah lakukan. Ini. Jadi tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib, tidak dengar, tidak ada yang bisa membantu atau melihat seperti yang Allah lakukan. Kemudian yang bahwa dia Allah Maha Esa dalam haknya. Artinya hanya Allah Tuhan yang berhak disembah, ya. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Allah. Yang keempat,
bahwa Allah dia Maha Esa dalam kekuatannya. Jadi Allah itu Maha Esa dalam kekuatannya. Artinya Allah sendiri yang memiliki hak untuk menyatakan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, boleh atau muslim, gitu kan. Jadi Allah memiliki kekuatan ya, memiliki hak dalam kekuatannya Allah memiliki hak untuk menyatakan sesuatu yang haram maupun yang halal, boleh maupun yang tidak. Mari kita terapkan rumus sederhana berikut untuk mengamalkan surat ini ke dalam hidup kita. Ya, yang pertama bahwa agar disembahmu ya, dengan memurnikan ketaatan kepada ini ada evaluasi. Ya, artinya saya mengikuti hawa nafsu menurut Al-Quran, mengikuti hawa nafsu sendiri adalah menjadikannya Tuhan. Ya, di surat 45 ayat 23 ini. Berapa kali saya menghabis syaitan, di mana menurut Al-Quran mengikuti syaitan seperti sebagaimana kita menyembahnya. Ya, di surat 23 ayat 60. Ya. Mengapa saya mendengarkan dia? Karena teman, TV, internet, bentuk evaluasi terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rencanakanlah, singkirkanlah buruk, teman-teman buruk dan kebiasaan buruk dan rencanakan untuk menggunakan apapun itu dengan benar. Sebarkan ayat ini dimulai dengan kita harus bisa menyebarkan pesan Islam kepada orang lain dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Seperti yang oleh Nabi Muhammad SAW, maka gunakan surat ini untuk menyebarkan pesan tauhid dan keikhlasan atau ketulusan. Ya. Marilah ibu-ibu kita praktekkan surat Al-Ikhlas ayat pertama ini dengan penuh penghayatan dan perasaan. Ya. Saya bacakan untuk bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengartikan di bahasa Indonesianya. Kul, Katakanlah, huwa Dialah Allah 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 ahadun. yang Maha Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Allah yang Maha Esa. Dan ayat yang kedua adalah Allahus Somad. Ya, Allah. Ya, meminta. Tempat jadi Allah itu yang dibutuhkan ya, sifat Allah ya. As-Somad itu sifat Allah di mana Allah maha yang dibutuhkan ya. Maha dibutuhkan. Nah, maka diartikan di sini as-Somad tempat meminta. Ya. Jadi Allah ya, semua orang itu butuh Allah ya. Semua orang butuh Allah. Sedangkan Allah ya, as-Somad, Allah itu tidak butuh siapapun. Ya, jadi siapapun butuh Allah, tetapi sebaliknya Allah itu tidak butuh siapapun. Maka pesan dari ayat ini ya, Allah adalah as-Somad, yaitu Dia yang tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Allah tidak tidur dan tidak membutuhkan apapun. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka kita harus menyadari bahwa di sini ada miliaran ya, makhluk
manusia yang hidup karena rahmat, karena Allah sesungguhnya nggak butuh gitu, tetapi karena rahmat Allah, kebaikan Allah ya, sampailah rahmat itu kepada kita semua. Ya, kita di sini juga bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sendiri yang telah memenuhi saya di masa lalu, jadi harap terus memenuhinya di masa mendatang juga. Ya Allah, saya selalu bergantung hanya kepada Engkau sendiri dan bukan kepada orang lain. Makna di dalam kedua, Allahu Samad-nya. Mari kita praktekkan dengan penuh penghayatan dan perasaan. Allah. Allah. As-Samad. As-Samad. Tempat meminta. Allahus Samad. Allah Allah tempat meminta. Allah tempat meminta. Ya, kita lanjutkan ya Ibu. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid artinya dia tidak beranak, walam dan tidak pula yulad diperanakkan. Lam yalid dia tidak beranak. Ya, jadi lam itu artinya tidak. Tidak yang maksudnya tidak di sini ada selamanya ya. Jadi kalau lam itu tidak tapi selamanya ya, selamanya. Dia Allah itu tidak beranak ya, lam. Kemudian kalau lan ya, bedanya ini. Lam itu tidak yang selamanya ya. Kalau lan itu tidak akan ya. Ada mim dengan nun ya, itu berbeda. Lam artinya tidak ya, kalau lan itu tidak akan ya. Tidaknya ini selama-lamanya ya kalau lam itu. Selama-lamanya ya tidak. Kalau lan itu tidak akan. Lam tidak, dia tidak ya, tidak akan, tidak selama-lamanya. Yalid ya, yalid itu beranak. Beranak. Kata kerja aktif dari kemudian yulad ya, yulad diperanakkan ya, dari kata yalidu. Yalid itu beranak. Yulad diperanakkan. Kalau yang selama ini kita pelajari itu kata kerja, masih kata kerja aktif ya. Yang kemarin-kemarin kita fiil yang kita pelajari itu masih kata kerja aktif ya. Jadi dari ini ya, yulad dari kata yalidu ya, kemudian kata kerja pasifnya menjadi yuladnya yang artinya diperanakkan. Walam yalid walam yulad ya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan ya. Kalau walid ya, walid itu artinya bapak ya, walidah itu artinya ibu ya, orang tua perempuan itu walidah. Kalau walidah ini artinya apa? Dua orang tua. Kedua, Dua orang tua. anak-anak. Dua orang tua. Ya. Ya. Walidah itu melahirkan ya. Milad yaitu dilahirkan. Ya. Ya. Milad. Ya. Dari surat Al-Ikhlas ayat ketiga ini adalah walam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat ini bermakna bahwa Allah itu adalah zat yang kekal selamanya. Kita coba untuk kembali
masa lalu dan berpikir Allah Subhanahu wa taala ada dan dia selalu ada, itu dia selalu ada. Apa kita punya anak? Ya, karena ketika kita mereka kita menjadi tua itu. Membaca harus merasa tanggung jawab untuk menyampaikan pesan ini kepada lebih dari 2 miliar umat Kristiani yang keliru percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Mari kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan. Lam yalid. Dia tidak beranak. Walam Dan tidak pula yulad. Diperanakkan. Walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Silakan ibu-ibu untuk mengulangi sekali. Lam yalid, dia tidak beranak, walam dan tidak pula yulad, diperanakkan. Lam yalid, walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Alhamdulillah ya, insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun dan tidak ada lahu artinya kufuwan. Artinya yang setara. Ahadun siapapun. Ya, kalau di kalimat pertama tadi ahad diartikan apa? Di ayat satu-satunya. Atau yang maha Esa. Di ayat keempat ini diartikan ahadun itu adalah siapapun. Ya. Walam yakun, ya, walam yakun itu dari kata wa yang artinya dan lam yang artinya tidak, ya. Yakun, ya itu ada. Yakun tidak ada. Wa artinya dan, lam artinya tidak, yakun artinya dan tidak ada. Lahu, ya, insya Allah ini sudah kita pelajari, artinya baginya atau untuknya. Lahum lakali lahum lana. Karena Laha, ya, bagi dia perempuan itu laha. Ya. Lakum dinukum walidin, ya, bagimu agama. Bagi kalian agama kalian, ya. Kemudian kufuan, ya, setara. Atau sekufu, atau yang sama. Sebaiknya sekufu, ya, setara. Ahadun, ya, siapa? Qul huwallahu ahad di ayat pertama itu diartikan bahwa ahad itu esa, hanya untuk Allah, ya. Sedangkan di ayat keempat, ya, ahadun itu diartikan, ya, siapapun. Kemudian pesan dari ayat keempat ini, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya yang setara siapapun. Tidak ada orang yang sama atau sebanding dengan Allah dalam hal tadi kitabnya, ya, wujudnya, kemudian sifatnya,
haknya dan kekuatannya. Ya. Karena Allah adalah satu-satunya. Ya. Mari kita bayangkan ya luasnya alam semesta ini. Ya, miliaran kilometer, tidak ada yang ada di sana kecuali Allah. Ya Allah, bantu saya untuk menumbuh bagi saya dalam semua hal kehidupan. Evaluasinya adalah apakah saya ingat aspek ini ketika saya berada di hadapan orang-orang yang berkuasa? Apakah saya mengharap keuntungan dari orang lain? Apakah ada orang yang saya takuti? Rencanakan, pikir secara mendalam tentang sehingga kebesaran Allah mempikiran kita. Jadi Ibu, manfaat luar biasa dari saat ini bahwa sahabat Rasulullah SAW istisna membaca surat Al-Kahfi diikuti oleh beberapa surat yang lain ya, yang dalam setiap rakaat sholat. Maka ketika Nabi SAW bertanya tentang ini, dia berkata, saya sangat menyukainya. Maka Nabi SAW bersabda, cintamu pada surat ini telah membuat itu ketika di dalam rokaat-rokaatnya itu pernah melewatkan ya, walaupun beliau membaca surat yang lain ya, sholatnya. Makanya bagaimana kita bisa menulis surat ini ya? Ada beberapa tips ya. Kita harus berterima kasih dari lubuk hati kita yang mendalam karena dia menyampaikan kepada kita pesan yang bersih ya, murni, benar ya. Kita tahu siapa pencipta kita dan apa yang Allah inginkan dari kita. Jika kita tidak menerima pesan ini, kita akan tersesat dalam pikiran dan perbuatan buruk. Maka oleh karena itu kita harus senang baca surat ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta ya? Kemudian yang kedua adalah jika Anda adalah orang biasa atau Anda memiliki kerabat atau teman yang sangat dekat yang merupakan olahragawan atau pemimpin terkenal, tidakkah Anda akan dengan senang hati menyebut namanya saat memperkenalkan diri kepada orang baru? Maka mari kita memperluas argumen ini. Allah adalah pencipta dan penopang kami. Dia menciptakan kita dan seluruh dunia yang indah ini untuk kita. Cintanya kepada kita lebih dari cinta seorang ibu untuk anak-anaknya. Lalu mengapa kita tidak suka menyebut namanya dan sering memuji? Allah itu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang sebanding dengannya dalam ciptaannya, dalam kebijaksanaannya, dalam ketuhanannya, dalam kekuasaannya, dalam cintanya dan lain-lain. Yang terpenting tidak ada seorang pun yang seperti dia dan pengampunan dan pemberiannya. Allah senang ketika kita memintanya. Tidak ada yang baik perhatian seperti Allah. Allah memiliki 99 nama yang menggambarkan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang pun yang dulu, sekarang, dan di masa depan bisa menjadi seperti dia, ya, seperti Allah dalam semua atribut itu. Perasaan seperti itu, insya Allah akan membantu kita dalam mengembangkan cinta kepada Allah dan melafatkan surat ini dengan penuh kecintaan. Ya. Mari kita praktekkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat ini adalah kan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Walam yakun dan tidak ada baginya kufuwan yang setara siapapun walam yakul lahu kufuwan ahad. dan tidak ada baginya yang setara siapapun. Kita lanjutkan ya Ibu.
kita lanjutkan di alhamdulillah untuk 11A selesai dan kita lanjutkan di 11B. Thank you. Di pelajaran 11 ini singkat kok. Sudah kelihatan ya, Bu? Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 11B. Insya Allah di pelajaran ini kita akan menggunakan TPI, ya, Total Physical Interaction, agar pelajaran ini mudah, menarik, dan interaktif. Ya. Masih ingat ya, mendengarkan. Kita akan mereview sebentar ya, Ibu-Ibu, terkait pelajaran sebelumnya. Masih ingat ya ini untuk 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Masih ingat Ibu-Ibu? Isim, fi'il, 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, ya, atau yang disebut dengan kata benda. Cirinya adalah di akhir ada an, in. Atau kalau bentuk jamak ada di awal al, kemudian ada in, an, ya, ats, ya, ats, ya, ats, nih bentuk jamaknya. Kemudian yang kedua adalah fiil atau kata kerja, di mana fiil itu adalah menjelaskan tentang suatu aktivitas, yaitu kata kerja. Kata kerja adalah yang menjelaskan tentang suatu aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah harfu, ya, harfu atau partikel. Di mana harfu ini selalu, ya, bergabung dengan baik kata benda maupun kata kerja. Jadi partikel atau harfu itu tidak bisa berdiri sendiri. Bi misalkan, ya, dengan apa, ya, atau li, untuk, atau bagi siapa, bagi apa, dan sebagainya, nggak bisa. Atau min, ya, artinya dari, gimana, apa, ya, harus bergabung dengan isim atau dengan fiil, ya. Di Ibu-Ibu masih ingat ya? masih. Berikutnya belajar tentang fiil, ya, atau kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab sebagian besar itu terdiri dari 3 huruf akar, ya, 3 huruf atau huruf akar. Ya, misalkan fa'al, itu terdiri dari fa, huruf fa, ala, atau fataha terdiri dari fa, ta, atau nasoro, ya, terdiri dari nasoro. Doroba, ya, doroba. Ya. Rupanya pola dasar dari kata kerja itu, ya, kebanyakan ya ini 3, terdiri dari 3 huruf ini, 3 huruf akar. Lalu nanti setelah berupa itu ada tambahan. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk kata kerja. Ya, kita akan belajar bentuk pertama. Yang sekarang ini adalah yang kita pelajari kata kerja bentuk apa? Fiil Madi. fiil Masih. madi. Madi. Bentuk Masih. bentuk Lampau. setelah kita lakukan yang dulu bentuk lampau, ya, yang nanti mudhore ini belum, ya, bentuk sekarang yang belum dilakukan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan, yaitu mudhore. Kemudian amr, bentuk perintah. Contohnya tadi di surat Al-Ikhlas apa bentuk amr tadi? Kul, katakanlah. Bentuk amr.
Madinya apa? Madinya Kolum. kola. Kolum. Ya. Kola. Ya, Kola. dia telah berkata. Dia telah berkata. Itu mereka telah berkata. Ya. Ya. Pola ya, fa'al. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bentuk kata kerja fi'il ya, fa'ala. Bentuk lampau atau madi yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebanyak 26 ya, kata fa'ala ya, fa'ala. Di mana pola-pola ini ya seperti fa'ala, nasoro dan sebagainya ini, pola ini itu sebanyak 9.000 ya, 9.000 pola ya. Jadi kata kerja yang sepola ini ya, fa'ala, doroba, fataha dan sebagainya yaitu sebanyak 9.000 di dalam Al-Qur'an. Ya. Ingat TPI-nya. Jadi tangan kanan menunjuk ke dengan jari tunjuk kita untuk fa'ala. Fa'ala dia telah melakukan, fa'alu mereka telah melakukan, fa'alta kamu telah melakukan, fa'altu saya telah melakukan, fa'altu kalian telah melakukan, fa'alna melakukan. Ya. Saya ulangi sekali, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Fa'ala. Dia telah Melakukan. Fa'alu. Mereka telah melakukan. Fa'alta. Kamu telah melakukan. Altu. Saya telah melakukan. Fa'altum. Kalian telah melakukan. Fa'alna. Kami telah melakukan. Ya, jadi fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Ya. Insyaallah masih ingat ya, ini kemarin. Kemudian kita juga sudah mempelajari bentuk kata kerja madi, fi'il madi, kalimat nasoro. Ya. Ini di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Nasoro, dia telah menolong. Ya, artinya ya. Nasoro dia telah menolong, nasoru mereka telah menolong, nasorta kamu telah menolong, nasortu saya telah menolong, nasortum kalian telah menolong, nasorna kami telah menolong. Ya, saya sebutkan bahasa Arabnya ibu-ibu yang artinya nasoro. Dia telah melakukan. Nasoru. Mereka telah menolong. Nasorta. Kamu telah menolong. Nasortu. Saya telah menolong. Nasortum. Kalian telah menolong. Nasorna. Kami telah menolong. Ya, alhamdulillah ya. Masih ingat ya. Kemudian juga kita sudah belajar fi'il madi kalimat kholaqo. Iya. Kholaqu mereka tata kamu. Kholaqo dia telah menciptakan. Aku mereka telah menciptakan. Kholaqta kamu telah menciptakan. Kholaqtu saya telah menciptakan. Kholaqtum kalian telah menciptakan. Kholaqna kami telah menciptakan. Ya. Kita sebutkan bahasa Arabnya ibu-ibu yang bahasa Indonesia. Kholaqo Dia telah menciptakan. Kholaqu Mereka telah menciptakan. Kholaqta kamu telah menciptakan. Ya. Kholaqtu saya telah menciptakan. Kholaqtum kalian telah menciptakan. Kholaqna Kami telah menciptakan. Kalau dia telah menciptakan apa?
Kholaqo. Dia telah kholaqo. Mereka telah menciptakan. Kholaku. Kamu telah menciptakan. Kholaqta. Kholaqta. Saya telah menciptakan. Kholaqtu. Tuh. Kalian telah menciptakan. Kholaqtum. Kholaqtum. Kami telah menciptakan. Kholaqna. Kemarin kita juga sudah mempelajari fi'il madhi. Karo. Ya, dakaro. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ya, dakaro artinya dia telah ingat. Ya, dia telah ingat. Dakaru, mereka telah ingat. Dakarta, kamu telah ingat. Dakartu, saya telah ingat. Dakartum, kalian telah ingat. Dakarna, kami telah ingat. Saya sebutkan satu kali, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Dakaro. Dia telah ingat. Dakku. Mereka telah ingat. Dakarta. Kamu telah ingat. Dakartu. Saya telah ingat. Dakartum. kalian Telah ingat. Dakarna. kami Telah ingat. Dia telah ingat. Zakaro. Zakaro. Mereka telah Zakaro. mereka Zakaru. Zakaru. telah ingat. Jakarta. Jakarta. Saya telah ingat. Jakartu. Zakartu. Kalian telah ingat. Jakartu. Zakartu. Kami telah ingat. Zakarna. Zakarna. Juga kita sudah belajar fi'il madhi yang kelima, ya, abada. Ya, ingat ya, abada. Sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5. Abada, abadu, abatta, abattu, abattum, abadna, abad. Ya. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, ibu-ibu yang bahasa Arabnya. Dia telah menyembah. Abada. Abada, abada. Dia telah menyembah. Abada. Mereka telah menyembah. Abadu. Kamu telah menyembah. Abatta. Saya telah menyembah. Abattu. Tuh. Kalian telah menyembah. Abattum. Kami telah menyembah. Abatna. Abad. Abadna. Abadna. Bukan qalqalah ya. Kalau di Al-Quran qalqalah. Kalau bahasa Arab enggak qalqalah. Oh. Abad. Abadna. Alhamdulillah untuk view-nya sudah selesai ya. Untuk materi pada malam hari ini akan kita bagi dengan dalam bagian-bagian kecil ya untuk memudahkan kita berlatih. Ibu-ibu filah, kita akan belajar ya 2 kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau tadi fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi lampau. Yang kita pelajari pada malam hari ini adalah doroba. Doroba artinya dia telah memukul. Yang sami'a artinya dia telah Jadi kalimat doroba, fi'il doroba ini dia telah memukul ya. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Ya. Doroba dia telah memukul. Doroba masalan dia telah memberikan contoh. Ya. Kita aplikasikan di dalam pola ini ya.
Jadi kalimat doroba disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Ya. Doroba, dia telah memukul. Dorobu, mereka telah memukul. Dorobeta, kamu telah memukul. Dorobetu, saya telah memukul. Dorobetu, kalian telah memukul. Dorobena, kami. Kami telah memukul. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang bahasa Indonesianya, doroba, Dia Dia telah telah memukul. memukul. dorobu, Mereka Mereka telah telah memukul. memukul. robeta, Kamu Kamu telah telah memukul. memukul. robetu, Saya telah memukul. dorobetum, Kalian telah Telah memukul. dorobena, Kami Kami telah telah memukul. memukul. dia telah memukul, Doroba. Doroba. mereka telah memukul, Dorobu. Dorobu. kamu telah memukul, Dorobta. Doroba. Doroba. saya telah memukul, Dorobetu. Doroba. kalian telah memukul, Dorobetum. Dorobu. kami telah memukul, Dorobetum. Nah, doroba, Apakah dia telah kamu memukul. Apakah dia telah memukul? apakah dia telah memukul? Maka jawabnya, ma doroba. Nah, tidak. Tidak. Jadi, artinya, Tidak. iya, dia Tidak. tidak memukul. Tidak. Dia tidak. Dia Dia tidak memukul. tidak memukul. Tidak. Hal dorobu, apakah mereka memukul? Memukul. Jawabnya, ma dorobu. Tidak. Tidak. Mereka tidak Mereka memukul. tidak memukul. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang jawab. Hal doroba, Ma Doroba. hal dorobu, Ma dorobu. Zaidan. Zaidan. kalau dan ya, ketika harokatnya sukun ini menjadi fathah tanwin, ya, mansub, ya, maka dia itu kedudukannya menjadi objek. Zaidan. Zaidan. Yang dikenai Dan Syed. itu menjadi pelaku. Tapi kalau Zaidan itu menjadi Objek. hal doroba Zaidan, Zaidan. Pelaku ya, subjek. apakah Dia memukul Zaidan. dia memukul Zaidan? Ya. Jawabnya ma doroba Zaidan. Dia tidak memukul Dia Zaidan. tidak. Hal dorobu Zaidan, Memukul Zaidan. Mereka memukul Zaidan. Ma dorobu Zaidan. apa? Mereka tidak memukul Zaidan.
apakah mereka memukul Zaidan? Jawabnya ma dorobu Zaidan. Mereka tidak memukul Zaidan. Saya bacakan pertanyaannya, Ibu yang menjawab. Hal doroba Zaidan? Zaidan. Hal dorobu Zaidan? Dorobu Zaidan. Zaidan. Ya, bisa dipahami ya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya ini insya Allah kemarin kita juga sudah belajar ya. Kalau ini yang pola pertama ini, ya, kita belajar isim yang digabungkan dengan harfu. Kata ganti yang terkait, ya, misalkan minhu, minhum, minka, minni, minkum, minna, dari dia, dari mereka, dari kamu, dari saya, minkum, dari kalian, minna, ya, nanya ini kami, ya. Kamu, kata ganti anta, ya. Ni itu kata ganti dari kata Ana. nah. Kalau dari kata ganti, kalau kamu, kalau kalian apa? Ini. Antum. Antum. Ya, kalau dari kata ganti Kami. Nahnu. Ya, kami. Nahnu. Ya, kamu atau anta, saya, ana, kalian, antum, kami, nahnu. Makanya kalau bergabung dengan isim ya sebelumnya, yaitu menjadi ini ya, jadi ka. Anta jadi ka, ana jadi ni. Antum cuman kum, ya. Nahnu nah. Beda dengan fi'il ya. Kalau fi'il ini, fi'il madhi, fa'ala, dia telah melakukan, ya, fa'alu, kemudian fa'alta, ya. Kalau di isim ka, pakainya ka. Kalau di fi'il pakainya apa? Ta. Ya. Ta itu pakai ta. Fa'alta. Ya. Nah kalau ana pakainya di fi'il. Ya. Di isim apa pakainya? Ni. Ya ini pakai dini ya, pakai ya. Kalau di isim pakai kum, kalau di fi'il pakai apa? Fi'il madhi. Tum. Untuk kalian itu tum. Nah untuk nahnu ya, di isim pakai na, di sini juga pakai na. Bisa dimengerti perbedaannya? Isim bergabung dengan harfu ya, dan fi'il madhi dengan menggunakan kata ganti yang terkait ya. Kata ganti. Kata ganti ini baru 4 kata ganti aja. Pada kata ganti kan banyak ya, tapi kebanyakan di dalam Al-Qur'an itu pakainya ini aja. Dihafalkan anta, ana, antum, nahnu, gitu aja. Antum insya Allah bentuk fi'il seperti apapun nanti polanya itu seperti ini aja gitu. Antum akan menemui ketika ada fi'il fa'ala, fi'il madhi fa'ala. Kalau ketemu yang menyebutkan kamu, ya itu pasti pakai anta ya, ta gitu. Kalau pelakunya itu saya ya fa'al tuh, pakai tuh. Kalau kalian kalau nahnu nah ya. Bisa dipahami ya? Artinya apa ini? Kamu telah memukul. Apakah kamu memukul
Mati. telah memukul. Telah. Apakah kamu telah memukul? Ya, ini. Jawabnya? Ma Madorobtu. darabtu. Saya Artinya? tidak memukul. Saya Ya, tidak memukul. saya tidak memukul. Ya. Hal dorobta. Jawabnya? Apakah kalian Dorobta. telah memukul? Sing dhuwur sih. Darabta kamu. Jawabnya apa? Ma Madorobtu. darabtu. Nah, kalau yang kedua ini artinya apa? Hal dorobtum. Tumke kalian. Ya, artinya apa? Apakah kalian telah Kalian memukul? Kalian telah memukul. Jawabnya apa? Ma darabna. Dorobna. Ya, saya Kami tidak Kami tidak memukul. ya. Saya Insya Allah. Pelan-pelan Bu, tapi tidak mikir. Ngeleng-ngeleng padu nih. ya, ikut pola di atas. Kalau ini, ya. Hal dorobta Zaidan, artinya apa kira-kira ini? Apakah apakah kamu telah memukul Zaidan? Apakah kamu telah memukul Zaidan? Jawabnya? Ma darabtu Zaidan. Artinya? Saya tidak memukul memukul Zaidan. Zaidan. Ya. Kemudian yang kedua, hal dorobtum Zaidan. Apakah kalian telah memukul Zaidan? Zaidan, jawabnya? Ma darabna Zaidan. Robna Zaidan. Ya. Kami tidak memukul Zaidan. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Enak kucing barang. Mematikan. Yang keempat, bentuk kata kerja Kucing. sami'a. Ya, sami'a, dia telah mendengar. Sami'a hamidah. Kan di dalam Telah sebanyak 30 kali. Ya, ini. Bentuknya, polanya ini. Ya. Sami'a, dia telah mendengar. Sami'a, dia telah mendengar. Sami'u, mereka telah mendengar. Sami'ta, kamu telah mendengar. Sami'tu, saya telah mendengar. Sami'tum, kalian telah mendengar. Sami'na, kami telah mendengar. kan bahasa Arabnya ibu-ibu yang artinya sami'a, Dia telah mendengar. dengar. Sami'u, Mereka telah mendengar. sami'ta, Kamu telah mendengar. sami'tu, Saya telah mendengar. Saya telah mendengar. sami'tum, Kalian telah Anda mendengar. telah mendengar. sami'na, Kami telah mendengar. sami'na wa ata'na. Ya, kami telah mendengar dan kami telah taat. Ya. Ya, ini artinya apa ini? Hal sami'a, Apakah dia telah mendengar? apakah dia telah mendengar? Jawabnya na'am sami'a. Sami'a. Benar, dia telah mendengar. Dia telah mendengar. Hal sami'u, Apakah mereka telah mendengar? Jawabnya na'am sami'u. kalau Benar. ini, apakah kamu telah mendengar? Kira-kira bahasa Arabnya seperti apa? Telah ini ditambah ya Pak? Kamu. Apa? Hal sami'tu.
Pakai Apa, Bu? Samita. kamu. Ta Samita. itu saya. Ta kamu. Tuh Kan saya. mendengar, Balik. Hah? berarti pakainya apa? Hal, Telepon. apakah kamu telah mendengar? Kamu. Samita. Hal samita. Hal sami ta. Samita. Naam. Naam. Samitu. Naam sami itu. Itu. Apakah kalian telah mendengar? Kira-kira bahasa Arabnya seperti apa? Kalian itu nah. Samitu. Nah itu Kalian kamu. apa? Kalian apa, Bu? Tum. Tum. Hal samitum. Jawabnya Naam. Naam. Naam sami'na. Naam sami'na. Ya, kami telah mendengar. Mendengar. Nah, ini polanya seperti itu. Ya. Nggih. Tapi tidak mikir. Belum diulang malam, Bu. Perlu diingat di sini ya, kalau Al-Qur'anu ya tadi, kalau nggak ada alnya pakainya kalimatnya seperti apa? Kalau Al-Qur'an itu pakai nu ya. Kalau nggak pakai al seperti apa? Nan. Omongnya. Kalau isim yang tidak ada al pakainya pakai apa? An. Al-kitabu ya. Makrifat. Kita pun. Nah, pakai Al-Qur'an. Kalau kalimatnya itu Al-Qur'anu berarti ketika itu dia sebagai subjek. Qur'anun. Pakai fathah atau mansub namanya fathah itu mansub. Kalau domah domah itu pakai u ya. Marfu namanya ya. Kalau pakai domah ini namanya marfu ya. Marfu itu pakai domah atau u. Kalau mansub itu pakai fathah. Ya. Kalau pakai fathah seperti ini, maka kedudukan dia itu sebagai objek. Ya. Seperti tadi, Zaidun sama kalau jadi objek menjadi apa? Zaidan. Ya. Nah, kalau ini, kira-kira artinya apa? Hal sami Al-Qur'an. Apakah dia telah mendengar Al-Quran? Apakah dia telah mendengar Al-Quran? Jawabnya, Naam, sami Al-Quran. Apa artinya? Benar, dia telah mendengar Al-Quran. Al-Quran. Hal sami'ul Qur'ana. Apakah mereka telah mendengar Al-Quran? Ya, jawabnya na'am sami'ul Quran. Ya. Benar, mereka telah mendengar Al-Quran. Kalau diganti anta, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Hal sami'ta Al-Quran. Hal sami'ta Al-Quran. Harokatnya yang lengkap. Harokatnya yang lengkap. Coba. Al-Quran. Telah mendengar Al-Quran. Bahasa Arabnya gimana? Hal sami'ta Al-Quran. Al-Quran. Pakai na atau nu Al-Qurannya?
Harokatnya pakai na atau nu? Nah, Bu. Kenapa kok kalau pakai na? Karena sebagai objek. Karena sebagai objek. Ya, jadi kalimat yang benar adalah hal sami tal Qur'ana. Jawabnya apa? Naam, sami Sami tu tu Quran. Qur'ana. Sahih ya. Jadi na'am sami tu Qur'ana. Kalau kalian, apakah kalian telah mendengar Al-Qur'an? Hal sami tum Qur'ana. Itu Qur'ana, jawabnya Naam, Na'am, sami na Qur'ana. Qur'an. Sami'nal Qur'ana. Ya, alhamdulillah ya, bisa dipahami ya. Insyaallah. Kemudian yang keenam ini ya. Kita diingatkan lagi dengan ini tadi ya, sama ini bentuk harfu yang bergabung dengan isim dan fi'il madhi ya. Robbuka ya. Robbuhu Tuhan dia, Robbuhum Tuhan mereka, Robbuka Tuhan kamu, Robbi Tuhan saya, Robbukum Tuhan kalian, Robbana Tuhan kami. Ya, kalau fi'il tadi ini ya, kata ganti anta menjadi ta, kata ganti ana menjadi tu, kata ganti antum menjadi tum, anta ganti nahnu. Nah, ini insya Allah tadi sudah ya. Hal sami'ta. Hal sami'ta. Apa artinya ini? Apakah kamu telah mendengar? Apakah kamu telah mendengar? Jawabnya, na'am Sami sami'tu. Ya, saya telah. Ya, saya telah mendengar. Hal sami'tu. Apakah? Apakah kalian telah mendengar? Mendengar. Jawabnya, na'am Na'am, sami'na. sami'na. Ya, kami telah Ya, mendengar. telah mendengar. Ya. Nah, ini sudah ya tadi sudah. Kemudian yang ketujuh, ya, tadi sudah. Coba ini dibuat pola ya. Dari doroba tadi dibuat pola yang seperti sami fa'ala fa'alta fa'altu. Masih ingat enggak ini? Alima, alimu, Alima, alimta, Alimta, alimtu, alimtum, alimtum, alimna. kalau amila, amila, amilu, amilta, amilta, amiltu, amiltum, amilna. amilna. sahih ya. Insyaallah sudah saya ini. Sudah dikerjakan tadi. Ya, alhamdulillah selesai ya di pelajaran ke-11 ini. Ya. Maka kita harus belajar ya, kita ulang-ulang kembali di videonya maupun materinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran ya. Maka apakah kita tidak ingin menjadi murid beliau ya? Bagaimana caranya ya? Coba kita ajarkan ya, sedapatnya kita ajarkan ya. Untuk keutamaan menuntut ilmu ya, menuntut ilmu di Al-Qur'an itu adalah kebaikan yang sangat besar. Mari kita amalkan hadis ini ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan. Ya, betul.
malam hari ini. Dari pertemuan pertama sampai ke-11 insya Allah sudah terisi sebanyak 30.000 ya. Pada hakikatnya dari 131 kosakata baru ya, itu apa saja ya, mulai diingat dari sejak pelajaran ta'awudz pertama kemarin ya, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, sampai tadi yaitu sekitar 131 kosakata baru ya, itu terdapat di dalam Al-Qur'an hampir sebanyak 30.297. Jadi sudah sepertiganya ya. Kalau antum tadi benar-benar menguasai 101 kosakata baru yang sudah kita pelajari, insya Allah sepertiga dari bahasa Al-Quran itu sudah kita kuasai. Nah, itu nanti akan terasa sekali ketika kita belajar di level 2. Ya, karena di level 2 itu kita akan menemui kosakata baru yang sudah kita pelajari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada si acara yang bertugas pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya mulai kepada Ustazah Erlin yang sudah memberikan ilmunya di pertemuan ke-11 ini, luar biasa. Meskipun akhirnya muridnya yang hadir sampai akhir ini berempat ya, tapi Masya Allah tidak menyurutkan semangat kita. Dan di pertemuan ke-11 ini waktu materinya tidak terlalu panjang ya. Tadi di Al-Qur'an kita sudah mendapatkan yaitu tentang surat Al-Ikhlas, penjelasan, penjabaran ya, dan semuanya sudah begitu banyak sekali penjelasannya. Kemudian dilanjutkan di kosakata bahasa Arabnya, itu kita melanjutkan tentang fi'il madhi atau bentuk lampau ya. Tadi ada beberapa kosakata yang kita dapatkan ya. Dzoroba, dia telah memukul. Sami'a, dia telah mendengar, dan yang lainnya ya, tadi ya yang kita mencoba untuk berlatih gitu ya. Nah, ini terus kita ulang. Monggo kita tunggu YouTube-nya ya dari Bu Indah. Semoga bisa kita lihat ulang kembali. Dan bagi teman-teman yang belum bisa hadir Zoom ini, Bu Erin insya Allah juga rajin menyimak di YouTube-nya gitu ya, kalau saya mendapatkan informasi ya. Jadi memang kayaknya banyak teman-teman yang ikut Zoom itu terlalu berat gitu ya, sehingga bisanya melihat di YouTube-nya. Tidak apa-apa nggih, tetap semangat meskipun di sini kita berlima, pada hakikatnya kita sama aja dengan ber-5.000. Amin. Amin. Ditemani dan dikelilingi oleh para malaikat gitu nggih. Insya Allah seperti itu. Nggih, kita tutup dulu nggih pertemuan kita pada malam hari ini. Kita semoga berjumpa kembali di pekan berikutnya dengan tetap menjaga semangat kita dan komitmen kita, dan terus meluruskan niat ya untuk kita belajar bahasa Al-Quran. Monggo sejenak kita tundukkan hati kita, kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.